Kota pelabuhan sedang kacau, pengkhianat dermaga belum tertangkap, perlu tambahan pengawal. Tidak perlu. Sebarkan berita aku ganti mobil dan pergi sendirian. Malam ini, kita pancing pengkhianat itu. Sampah, menjaga pria saja tidak becus. Berita Andra dan Reza di hotel sudah jadi headline kota pelabuhan. Sepertinya posisimu, Nyonya Wijaya, akan segera berakhir. Kau harus hamil anak Andra malam ini demi mengamankan posisimu, atau kuhentikan pengobatan ibumu. Itu mobil Andra. Dia pasti di dalam. Semuanya, wakil ketua bilang, tangkap hidup-hidup. Tuan 9, aku terpaksa, Tuan 9. Tuan 9, Anda baik-baik saja. Anda sengaja pakai mobil Tuan Muda Andra untuk memancing pengkhianat keluar. Apa perintah Anda? Beri makan ikan. Kalian dengar? Buang dia ke laut? Kenapa panas sekali? Panas sekali. Dia kena obat. Kita kan suami istri. Karena kau kena obat, aku akan membantumu. Siapa yang suamimu? Kau harus hamil anak Andra, atau kuhentikan pengobatan ibu. Inginkan aku? Andra brengsek itu, obatnya benar-benar kuat. Dia bukan Andra. Lalu siapa dia? Pertama kalinya kuberikan pada orang asing. Kania, kau tamat. Dijebak dua kelompok dalam semalam, larinya cepat juga. Tuan 9, hasil tes sudah keluar. Obat yang Anda minum sama dengan yang dibeli Maya Kusuma bulan lalu. Kakak ipar sangat ingin menjebakku dengan wanita. Tuan 9, apakah wanita itu pion Nyonya Sulung? Selidiki dia. Apa dia ada hubungan dengan Maya Kusuma? Baik. Kania, kemana kau main-main semalam? Aku ke rumah tua menjenguk ibu. Kuharap begitu. Dengar ya, jangan main tarik ulur denganku. Hatiku hanya milik Siska. Kalau bukan karena kakek memaksaku menikahimu demi warisan.
Barang murahan sepertimu tak pantas menyemir sepatuku. Kalau bukan demi mama, siapa yang mau menikah dengan pria brengsek sepertimu? Aku mengerti. Baguslah. Paman muda sudah kembali. Ada perjamuan di rumah tua nanti malam. Dia orang yang paling sulit dihadapi di kota pelabuhan. Paman muda yang Andra maksud, sebaiknya menjauh darinya. Dia orang yang tak boleh disinggung di kota pelabuhan. Jangan sampai kau melibatkanku. Arya Wijaya. Baiklah. Kuberitahu kau, di kediaman Wijaya ini, napasmu pun adalah pinjaman. Jika aku mendengarmu mengatakan hal yang tidak seharusnya, Aku akan menjaga sikap. Tuan muda dan Nyonya muda kembali. Nyonya sulung meminta kalian masuk. ya, kakek sudah menunggu kita. Ayo cepat. Kakek, Andra dan Nia sudah kembali. Sapa paman muda kalian. Dia ternyata paman muda Andra. apa yang kau lakukan? Mau mencekikku ya? Maaf, Kenapa melamun? Cepat sapa paman muda kalian. Paman muda, akhirnya paman kembali. Aku sangat merindukanmu. Pa. Halo paman muda. Keponakan menantu. Kenapa kau terlihat tidak asing? Apa kita pernah bertemu? Dia tidak akan membongkar kejadian semalam kan? Semalam itu, Paman pasti salah orang. Aku jarang keluar rumah. kenapa kau takut padaku? Apa aku akan memakanmu? Aku. Nia, pamanmu hanya terlihat galak. Jangan takut. Kita keluarga, harus rukun. Sajikan teh untuk pamanmu. Paman muda, silakan minum tehnya. Mendekatlah. Tangan ini, saat melepas celanaku semalam, bukankah sangat lincah? Semalam kau lincah sekali saat melepas celanaku. Apa yang paman muda lakukan? Jika orang lain melihat, rasanya kurang pantas. Saat kau menempel padaku semalam, kau tidak semalu ini. Ternyata ingatan paman muda sangat baik. Atau mungkin paman menikmati saat junior ini bersikap kurang ajar. Tapi jika ini tersebar, reputasimu bisa hancur. Arya, giliranmu ambil kartu. Nia masih muda, jangan masukkan ke hati. Nia, paman mudamu itu, memang begini sifatnya, jangan terlalu dipikirkan. Mama, tidak. Paman muda hanya bercanda denganku. Arya, ada apa denganmu? Kemarin dicakar kucing liar, agak alergi. Aku lapar. Ayo makan. Arya Wijaya, akan kutaklukkan kau segera. Paman muda, ini tempat duduk Andra. Apa ada tempat di kediaman Wijaya yang tak boleh kududuki? Atau mungkin kau merasa jijik padaku? Atau kau membenciku? Tanya tidak berani. Hanya tempat duduk. Duduklah semua. Baik, Kenapa mereka berdua aneh? Nia, kapan engkau dan Andra punya anak agar kakek bisa punya cicit? Sudah kami siapkan. tidak perlu buru-buru. Nia memang perhatian. Baguslah kalau begitu. Yo, kau sudah dewasa.
Harus ada wanita di sisimu. Cepat cari pasangan, menikah itu hal penting. Pa, sejujurnya, akhir-akhir ini aku memang menyukai seseorang. Gadis mana itu? Kapan kau membawanya untuk menemuiku? Gadis yang Arya sukai pasti sangat cantik dan juga hebat. Memang sangat cantik, kulitnya putih, dan suka pakai anting mutiara. Anting itu kenapa terasa sangat akrab? Memang terasa akrab. Seingatku, Kania punya yang persis sama. Apa? Mungkin saja itu milik Kania. Si gila ini? Paman muda, Anda bercanda. Anting mutiara ini banyak yang modelnya mirip. Hanya karena mutiara putih, bukan berarti itu milikku. Benar juga. Barang rongsokanmu itu mana mungkin paman muda simpan. Sudah, ayo makan. Pesta ulang tahunku bulan depan, Maya. Kau yang urus. Baik, Pak. Yo, Ya? sesibuk apapun, tunggulah sampai pestaku usai. Baik, Pa. Ayo makan semuanya. Arya sangat sinis malam ini. Apa maunya? Jika kejadian semalam terbongkar, aku tamat. Tidak, aku harus bicara dengannya. Arya, kau bilang punya kekasih. Itu bohongi Eyang kan? Selama ini selain aku, siapa lagi yang bisa dekat denganmu? Kakak ipar, apa kau ingin menyeleksinya? Kau tahu aku menikah dengan kakakmu Demi. Bukankah demi jadi nyonya kediaman Wijaya? Arya, aku sudah menunggumu bertahun-tahun. Apa sampai sekarang kau belum mengerti perasaanku? Maya ternyata menyukai adik iparnya sendiri. Aku tahu rahasia ini. Apa aku akan dibungkam? Siapa di sana? Keluar. Siapa di sana? Cepat keluar. Gawat. Kakak ipar, buru-buru mau tangkap kucing liar, tak takut wajahmu dicakar? Kau. Aku cuma takut didengar orang. Dengar apa? Dengar kau menggoda adik iparmu sendiri? Kakak ipar, saranku ingatlah posisimu. Lagi pula, Eyang paling benci wanita tak tahu malu. Nyonya Sulung, Tuan Besar memanggilmu ke ruang kerja. Baik, aku mengerti. Paman muda. Sudah puas melihatnya? Kucing liar? Karena kau sudah tahu, mari kita buat kesepakatan. Katakan saja. Semalam, hanya sebuah kecelakaan. Anggap saja tidak terjadi apa-apa. Rahasia kalian akan aku jaga rapat-rapat. Mengancamku? Tidak berani? Anda adalah Tuan Sembilan yang ternama di kota pelabuhan. Hanya saja, skandal menginginkan menantu keluarga. Jika tersebar, nama baik keluarga Wijaya, apa Anda tidak peduli? Keponakan menantu? Sepertinya kau salah paham. Sekarang rahasiamu ada di tanganku. Kembalikan padaku. Kau tahu rahasia sebesar ini? Maya Kusuma itu orang yang pendendam. Berhati-hatilah. Tiga cawan muncul. Sepertinya ada wanita yang ingin mendekati Arya. Nyonya Sulung terlalu khawatir. Selama ini wanita di sekitar Tuan Sembilan, bukankah sudah Anda bereskan? Lagi pula, beberapa bulan lalu, model itu bukankah sudah jatuh dari gedung?
kali ini berbeda. Mau itu aktris yang ditenggelamkan atau selebgram yang tewas tragis, mereka tidak pernah mengubah ramalan. Awasi Arya dengan ketat. Aku ingin lihat siapa orangnya yang berani menyentuh priaku. Baik. 1 bulan kemudian. Belum hamil. Bagaimana menjelaskannya pada Pa? Sudah 1 bulan, perutmu belum ada tanda-tanda. Beri aku waktu lagi, secepatnya. Jika tak ingin mamamu tiada, cepatlah. Suami, apa kau benar-benar menginap di rumah tua? Aku tidak mau, Tenang saja, besok ulang tahun kakek. Aku hanya bersandiwara. Siapa yang mau menyentuhnya? Aku merasa jijik padanya. Baiklah kalau begitu. Sayang kamu, suami. Aku juga sayang kamu. Tidur di sofa sana. Jangan kotori ranjangku. Andra, mari kita punya anak. Apa kau sudah gila? Kania, apa kau tidak tahu malu? Tak suka melihatku dan Siska bahagia. Sengaja ingin membuatku jijik, ya? Bayi tabung juga boleh, bayi tabung. Kau tidak pantas. Baiklah, jika kau sangat ingin anak, kakek juga ingin cucu. Cari saja pria lain di luar sana. Aku ini istrimu, kau menyuruhku tidur dengan pria lain? Istriku hanya Siska. Kau pikir kau siapa? Setelah Eyang tiada, segera cerai. Terserah kau mau hamil anak siapa, jangan kotori benihku. Baiklah, Andra. Karena kau begitu murah hati, dibandingkan pecundang sepertimu, keturunan paman muda jauh lebih berharga. Tuan 9, Maya Kusuma, sangat tenang belakangan ini. Tidak ada pergerakan. Lalu, keponakan menantu yang Anda minta selidiki, juga tidak ada yang aneh. Sepertinya dia bukan orangnya Maya Kusuma. Semakin cantik bunganya, semakin beracun. Perjamuan Eyang dimulai besok, awasi Maya Kusuma. Baik, Tuan 9. Karena Arya Wijaya tidak suka wanita penggoda seperti Maya. Bagaimana dengan gadis polos sepertiku? Apapun yang terjadi, malam ini aku harus mendapatkan benihnya. Masuk. Sam, keluar. Baik, Paman muda? Masih sibuk selarut ini? Keponakan menantu datang tengah malam hanya untuk mengantar buah. Sebenarnya, ada yang ingin ku minta pada paman. Begitukah caramu memohon? Lalu paman muda, Ingin memohon seperti apa? lalu paman muda ingin minta apa? Keponakan menantu, kenapa tak pakai sepatu? Takut paman muda sudah tidur, buru-buru antar buah, sampai lupa, Jangan ulangi lagi. ya? Maaf paman muda, aku terpeleset. Keponakan menantu, kau benar tak seimbang. Atau sengaja, Nyonya muda tadi juga mengantar buah. Tengah malam, apa urusannya dengan Arya? Biar kulihat apa yang dia rencanakan. datang selarut ini, apa benar hanya antar buah? Paman muda, ini kotor, biar ku bersihkan. Kanya Santoso, kau sedang bermain api. Paman muda, aku hanya ingin mengelapnya. Kania Santoso, Paman muda, kau menyakitiku. apa maumu sebenarnya? Arya,
aku membawakan sesuatu. Aku ingin tidur dengan paman muda. Reaksimu cukup cepat. Tengah malam begini, apa yang kau lakukan di kamar Arya? Jika dia tahu niatku, besok di parit kota akan ada mayat tanpa nama. Mama, proyek Andra bermasalah. Aku tak tega melihatnya begadang, jadi aku minta tolong paman muda. Tapi dia tak mau membantu, malah. Lihat, lenganku sampai lebam. Paman muda, Andra Wijaya, itu keponakan kandungmu. Tolonglah. Mama lihat paman muda, dia merundungku. Sepertinya aku salah sangka. Arya bahkan tak peduli padaku. Mana mungkin dia suka bocah ingusan ini. Bangunlah. Akting keponakan menantu, pantas dapat penghargaan. Tak sehebat kerjasama paman muda. Arya memang orangnya dingin. Dia tak suka dekat dengan wanita. Soal Andra, aku akan bicara padanya. Pulanglah dulu. Baik, Mama. Arya, aku takut kau tak bisa tidur. Jadi kubuatkan sup penenang. Tak perlu. Keluar. Tapi, Jangan buat aku bicara kedua kalinya. ingatlah untuk meminum supnya. Mama, apa ada hal lain? Lebih baik salah menghukum daripada melepaskan satu pun. Menjadi menantu kediaman Wijaya, harus tahu diri, berperilaku seperti gadis ningrat, berpakaian seperti ini, sungguh tak pantas. Mama benar. Kania, jika aku melihatmu lagi mendekati paman mudamu, urusannya takkan sesederhana ini. Jangan khawatir, Mama. Aku mengerti. Jika tak ingin mamamu mati, cepatlah. Maya Kusuma, kau pikir kata-kata itu bisa memaksaku? Tanpa mendekati Arya Wijaya, bagaimana aku punya anaknya demi Mama? Anti wanita, bagaimana jika dia yang mendekatiku? Arya, ku dengar insomniamu memburuk. Sup ini ada herbalnya. Minumlah yang banyak. Terima kasih, Pak. Insomnia? Sakit kepala? Ternyata orang seperti Arya Wijaya bisa tersiksa malam juga. Min itu tajam, tapi bikin ketagihan. 1 kali itu kebetulan, 2 kali itu tak sengaja, 3 kali itu candu yang tak terelakkan. Paman muda, saat kau terbiasa dengan aroma racikanku, mungkinkah kau memimpikan aku? Saat itu tiba, pemegang kendalinya adalah aku. Eyang sudah datang. Tuan Besar Bramantio, semoga sehat selalu dan panjang umur. Semoga panjang umur. Terima kasih sudah hadir di pesta orang tua renta ini. Jangan sungkan, silakan nikmati acaranya. Silakan, Eyang Wijaya. Eyang Wijaya, ini cucu menantu Anda, ya, cantik sekali. Dia dan cucu Anda benar-benar pasangan pas. Mereka terlihat mesra. Gosip miring di kota pelabuhan pasti cuma tanpa bukti. Jangan percaya berita internet. Hubungan mereka sangat baik. Sepertinya aku akan segera menimang Cicit. Jangan pikir karena ada kakek, aku akan melirikmu. Lihatlah ini, tamu sudah datang. Tapi di mana Arya? Andra, cepat cari paman mudamu. Baik, kakek.
Sakit kepala lagi, sepertinya takdir pun memihakku. Pria sedingin ini membuat kelopak bunga ini tampak sangat menawan. Aroma ini Paman muda, lepaskan aku. keponakan menantu, minta peluk di siang bolong. Apa kau tidak terlalu terburu-buru? Paman muda, Anda salah paham. Ada bunga jatuh di kepala Anda. Aku takut itu mengundang serangga. Bohong. Aroma apa yang ada di tubuhmu? Hanya mint, Sakit kepalaku mereda. Hanya karena mint, hiruplah. Semakin dalam kau menghirupnya, semakin kuat kecanduanmu. Paman muda, kakek sedang mencari Anda. Jika tak dilepas, orang akan melihat dan mengira keponakan menantu ini ada maunya. ada. Maunya, kalau begitu katakan, aroma di tubuhmu ini, apa khusus dibuat untukku? Paman muda bercanda. Orang yang sering pusing paling mudah asal pikir. Wanita licik, berani abaikan kataku. Sepertinya aku harus memberimu pelajaran, agar kau bisa ingat baik-baik. Maya sungguh beruntung. Meski suami pergi awal, tapi kediaman Wijaya yang luas ini, semua ada dalam kendalimu. Benar sekali. Selain sedikit kesepian, posisi matriark kediaman Wijaya, identitas ini membuat banyak orang iri. Tentu saja, posisi matriark ini hasil tukar 20 tahun mudaku dan nyawa beberapa orang. Hanya bercanda, tapi serius. Jika ingin posisi ini stabil, memang ada harga yang harus dibayar. Maya, bukankah itu menantumu? Dia sangat cantik. Bentuk tubuhnya, muda itu memang enak. Ya, muda itu bagus. Hanya tak tahu sampai kapan. Lagi pula, bunga cantik tak tahan badai. Silakan lanjut mengobrol. Mau bahas pesta dengan menantuku? Bicara soal pesta itu. Mama, tamparan ini untuk mengajarimu soal tata krama. Hari ini ulang tahun Eyang, tapi kau asal tabrak. Mau permalukan, Wijaya? Sebagai menantu Wijaya, hal terpenting adalah menjaga sikap. Tapi kau, begitu gerasak gerusuk hampir mendorongku ke kolam. Mana sopan santunmu? Benar, sikap sembarangan ini sungguh tidak pantas. Iya, di acara sepenting ini, Maya menegurnya demi kebaikannya. Mama, ini semua salahku. Aku minta maaf. Gelangku. Itu kado ultah dari Arya. Biar ku suruh orang ambil. Apa? Aku akan ambil sendiri. Bagus. Kau merasa cantik kan? Hari ini akan kubuat kau malu. Sudah kuduga kau begini, mau mempermalukanku, jangan mimpi. Biasanya dia pandai akting. Rubah kecil ini menarik. Apa dia melihat semuanya? Apa dia melihat semuanya? Jika begitu, aku akan bertaruh. Dia akan menolongku. Tolong. Sudah kuduga, Arya akan menolongku.
Biar ku bantu. Sepertinya aku menang taruhan. Paman muda luluh juga. Sedikit saja luluh, awal runtuhnya pertahanan. Berjudi sebesar itu, kalau kau jatuh ke kolam, akan sulit menolongmu. Karena paman muda sudah tahu, kenapa masih menolongku? Apa mungkin paman mengkhawatirkanku? Mama, kenapa paman muda menolongnya? Apa dia pakai trik licik? Tindakan paman mudamu, bukan urusanmu untuk bertanya. Urus wanitamu itu, jangan permalukan Wijaya lagi. Ya. Pesta ulang tahun Eyang, tidak boleh ada kekacauan. Itu tidak baik. Ternyata paman itu dingin tapi baik. Nia, bajumu basah. Cepat ganti baju. Jangan sampai tidak sopan di depan banyak orang. Untung Arya menolongmu. Kalau tidak, bagaimana aku lapor pada Eyang? Si muka dua ini, aktingnya lebih hebat dariku. Mama menyakitiku. Ini salah Mama, karena terlalu khawatir. Mama benar. Terima kasih paman menolongku. Kelak, aku pasti akan membalasnya. Kau belum cukup memalukan? Cepat pergi ganti baju. Andra Wijaya. Aturan keluarga Wijaya. Kapan mengajarimu bersikap begitu? Arya benar. Andra, kau harus pada istrimu bersikap lebih lembut. Mengerti. Sikap Arya padanya sepertinya sangat berbeda. Tiga kali sama saja. Sepertinya Arya sangat peduli pada Kania Santoso. Nyonya Sulung, tuan muda kedua mungkin hanya sekadar peduli pada keponakan menantunya, seperti perhatian orang tua. Sama lagi, mana mungkin 4 kali sama. Hal seperti ini tak pernah terjadi sebelumnya. Tidak. Aku harus basmi akar masalahnya. Andra, apa dia ke kamar bersamanya? Benar, Nyonya Sulung. Suruh orang kirim dupa ini ke sana. Baik, Nyonya. Sudah belum? Lambat-lambat sekali. Sebentar lagi. Masuk. Tuan muda kecil, ini kiriman Nyonya Sulung. Kamu kenapa? Bantu aku, Siska. Siska, bau apa ini? Kenapa tiba-tiba panas? Ada yang salah denganku? Aku merasa tidak enak. Padahal aku cuma mau anak, entah itu Andra atau Arya. Tapi kesempatan ini ada di depan mata. Kenapa aku malah menolak? Kamu sudah gila ya, beraninya memukulku. Suami, aku tidak sengaja memukulmu. Mama ingin kita punya anak, jadi dia menjebak kita. Kalau kamu mau punya anak denganku, aku akan sangat senang. Siapa yang mau punya anak denganmu? Jiwa ragaku hanya untuk Siska. Aku takkan menyentuhmu. Karena tak bisa tidur dengannya, aku harus cari cara untuk mengusirnya pergi. Suami, kakek dan mama ingin kita punya anak. Kita. Jangan sentuh aku. Aku mau cari Siska sekarang. Jangan harap bisa cari untung. Bukankah kamu mau hamil? Cari dia saja. Nyonya muda, saya akan panggilkan dokter. Tunggu. Ada peluang cari uang, mau tidak?
Silakan perintah. Lakukan seperti kata Andra. Ganggu aku. Sesuai perintah Andra, kau menindasku? Jangan mendekat. Jangan sok suci. Tuan muda pun tak sudi menyentuhmu. Kau pasti sudah bekas dipakai orang. Diamlah. Aku wanita Arya Wijaya. Berani kau menyentuhku, kau akan mati. Siapa itu Tuan Sembilan? Orang sepertimu tak pantas jadi wanitanya. Bodoh sekali. Kalau mau bohong, jangan melawan. Jangan mendekat, jangan mendekat. Tuan Sembilan, berani-beraninya kau menyentuh orangku. Tuan Sembilan, aku tak tahu Nyonya Muda adalah orang Anda. Tuan Sembilan, seret dia, beri dia pelajaran. Ampun Tuan Sembilan. Tuan Sembilan, tolong ampuni nyawaku Tuan Sembilan. Kurang ajar. Jalan. Kania, Jangan mendekat, jangan sentuh aku. jangan takut. Semua sudah aman. Aku merasa panas. Tolong bantu aku. Kau minum obat itu. Apa kau tahu apa yang kau lakukan? Aku menginginkanmu. Aku ingin tidur denganmu. Setelah ini, aku pasti bisa hamil. Tak bisa saat dia tak sadar menyentuhnya. Kania, sadarlah. Panggil dokter ke sini. Baik, Tuan Sembilan. Tuan Sembilan, efek obat Nyonya Muda sudah hilang. Biarkan dia istirahat saja. Ada yang masih terasa sakit? Kenapa beda dengan yang pertama kali? Kok tidak sakit? Seluruh tubuhku pegal. Tuan Sembilan sungguh tidak lembut ya. Pria sangat jaga gengsi, terutama Arya Wijaya yang harga dirinya tinggi. Kita sama sekali tidak melakukannya. Apa? Aku sudah begini, dia malah? Arya, apa kau masih pria? Kau memakiku? Tidak, hanya merasa. Tuan Sembilan sangat tabah. Kau merasa karena tak terjadi apapun. Jadi, kau menyesal? Ya, sudah diberi obat pun masih jadi pria alim. Jangan-jangan Tuan Sembilan punya masalah rahasia? Kau penasaran? Lalu Tuan Sembilan ingin membuktikannya? Kania, Mau cari tahu sendiri? Kania Santoso, apa yang kalian lakukan? Kemari. Kania, apa yang kau lakukan dengan paman muda? Berlutut. Berlutut. Kenapa harus berlutut? Paman muda, apa salahku sampai kau begini? Menyuruh orang menodai istrimu sendiri. Bagaimana kediaman Wijaya bisa punya orang bodoh sepertimu? Paman muda, dia yang selingkuh duluan, lalu putar balik fakta. Sekarang akan kurobek mulutnya itu. Paman muda, apa yang kau lakukan? Sakit sekali, tapi teriakan ini terdengar merdu. Masih tidak jujur? Baik, mari kita lihat apa tulangmu. Lebih keras dari stik golfku. Paman muda, berhenti. Tongkatku memang lebih kuat. Paman muda. Hentikan. Paman, akhirnya Mama datang. Kalau saja Mama telat sedikit, putramu ini pasti sudah mati, dipukuli. Arya,
Meski Andra salah, dia tetap keponakanmu. Bicaralah baik-baik, jangan sekejam ini. Tanya saja pada putramu hal memalukan apa yang dia lakukan. Apa yang terjadi? Begini, Kania si Jalang itu, dia yang selingkuh, lalu putar balik fakta, dan mengadu pada paman muda. Dia itu istriku. Mana mungkin aku melakukan itu, Ma? Maya, menantumu ini sungguh memalukan. Lihat wajahnya, muka genit begitu, pasti tidak benar. Ma, aku tidak melakukannya. Berani sekali membela diri. Sepertinya ingin paksa mengaku kakak ipar. Kondisinya sekarang takkan kuat terima satu tamparan ini. Arya, jangan tertipu olehnya. Dia mempermalukan kediaman Wijaya. Aku harus memberinya pelajaran. Pantas saja, Andra bodoh. Ibu dan anak sama saja. Kau, Sam, Saya datang, Tuan Sembilan. ampun, Tuan Sembilan, ampun. Sam, Tuan Sembilan, ampuni saya. Kemari. Ampun, Tuan Sembilan. Ini semua perintah Tuan Muda kecil. Dia menyuruhku menodai Nyonya Muda, katanya asal dia hamil, aku boleh melakukan apapun. Bagaimana bisa begini? Mustahil, aku tak pernah mengatakannya. Arya, ini pasti kesalahpahaman. Andra, takkan melakukan itu. Aku mengerti. Jalang itu menyuap bajingan ini untuk menjebakku. Bukan, Tuan Muda kecil pelakunya. Lihat saja CCTV-nya. Sam, CCTV. Ya, kau ingin hamil, kan? Cari dia. Ya ampun. Kediaman Wijaya bukankah sangat menjaga martabat keluarga? Kenapa Tuan Muda Sulung bisa melakukan hal serendah ini? Belakangan ini kudengar Tuan Muda kecil dekat dengan seorang wanita Shen. Kukira hanya main-main, ternyata begini. Eyang Wijaya sangat menjaga harga diri. Jika tahu cucunya melakukan hal kotor ini, dia pasti akan murka. Mama, tolong bela aku. Jika hari ini paman muda tak datang, citra bersih keluarga kita pasti sudah hancur total. Menurutku, Nona Santoso sangat malang. Menikah ke sini malah menderita. Maya, bukankah kau sangat menyayangi menantumu? Kenapa sekarang kau malah diam saja? Kalian. Kurang ajar. Apa ini yang kuajarkan? Mama, kau memukulku juga. Mama, kau tahu kakek sangat menyayangiku. Jika beliau sampai tahu cucu sulungnya ternyata. Apa maumu? Hatiku sangat terluka. Kejadian ini membuatku sangat trauma. Jadi, ada 5 juta di kartu ini. biaya pengobatan mama memang masih sangat besar. Sebenarnya aku tak ingin mengadu, tapi mulutku ini takutnya kelepasan. Kecuali apa? Suruh dia berlutut padaku. Berlutut, minta maaf padaku. Rubah kecil ini ternyata bisa menggigit. Aku berlutut minta maaf, langkahi dulu mayatku. Kau mau mati untuk menebusnya? Tak ada yang melarangmu. Paman muda. Mama, lupakan saja jika Andra tak mau minta maaf. Hanya saja nanti jika kakek bertanya. Kurang ajar. Beraninya kau mengancamku. Satu tamparan ini untuk mewakili kakek, menghajar cucu durhaka ini. Tamparan ini untuk mewakili mama. Mama, katakan, aku tidak salah, kan? Hal ini jangan sampai diketahui oleh Eyang. Bagus sekali. Berlutut. Mama. Minta maaf. Maaf. Apa? Aku tidak dengar. Mama, apa mama dengar? Maaf. Puas sekarang? Kania Santoso, tunggu pembalasanku. Kau lepaskan dia begitu saja? Jangan buru-buru. Pertunjukan belum dimulai. Karena ada Maya Kusuma, aku harus cukup sudah sekarang. Tapi utang ini akan kuingat. Nanti, kalian semua boleh bubar. Tapi, masalah hari ini, bagaimanapun juga, adalah urusan keluarga Wijaya. Aku tidak ingin ada satu kata pun yang bocor. Jika tidak, jangan salahkan aku jika bertindak kejam.
Arya, sejak kapan hubunganmu dengan Kania begitu akrab, sampai begitu peduli padanya? Sejak kapan kamu begitu dekat dengan Kania, dan sangat peduli padanya? Menarik sekali ucapan kakak ipar ini. Kejadian hari ini, siapa penyebabnya? Apa kakak tidak sadar? Kenapa? Menolong orang jadi salahku? Aku hanya takut ada gosip miring yang tersebar. Itu tidak baik. Penitannya memang tajam. Hati nuraniku bersih, tak perlu takut gosip. Justru kakak ipar, jangan karena pikiranmu kotor, semua jadi terlihat kotor. Jika mereka ada apa-apa, Kania pasti sudah bereaksi. Arya tak mungkin mendiamkannya. Sepertinya aku salah sangka. Jaga bicaramu. Kenapa pulang sendirian? Mana Andra? Dia sedang sibuk. Hari ini, bolehkah aku menemui Mama? Hari ini, bolehkah aku menemui Mama? Lalu, apa kau sudah hamil? Belum. Dasar tidak berguna. Bahkan tidak bisa hamil. Kau tidak pantas bernegosiasi. Pak, hari ini ulang tahun Mama. Aku mohon, biarkan aku melihatnya dari jauh. Ku beri 1 bulan. Jika belum mengandung benih Wijaya, hari ini tahun depan akan menjadi hari kematian ibumu yang hina itu. Ci. Bambang Santoso, suatu hari nanti, aku akan membuatmu berlutut dan memohon ampun padanya. Tuan 9 masih di kota pelabuhan. Lokasinya sudah kukirim ke ponselmu. Sisa pembayaran sudah dikirim. Sepertinya, saatnya berterima kasih karena telah menyelamatkanku. Soal kehamilan, aku harus mengandalkan Anda Wijaya. Sepertinya kambuh lagi. Sam, antar obatnya ke apartemen Bukit Wangi. Dia sakit? Ini benar-benar kesempatan emas. Paman muda, Arya Wijaya. Paman muda. Paman muda. Kenapa panas sekali? Jangan sakiti dia. Dia takut petir. Jangan sakiti dia. Lepaskan adikku. Kalau kalian berani, hadapi aku. Jangan tinggalkan aku. Tasya, jangan pergi. Siapa Tasya? Jangan sakiti dia. Jangan pergi. Jangan takut. Aku tidak pergi. Tarik napas. Sudah tidak apa-apa. Kalau menidurinya sekarang, apa aku terlalu bejat? Saat seperti ini, dia takkan bereaksi. Jangan pergi. Sudahlah, aku jadi orang baik saja. Semalam, dia yang merawatku. Tuan 9, semalam Anda Tuan 9, penyakit Anda kambuh, Sam lalai. Mohon hukum saya. Semalam aku baik saja. Dulu saat kambuh, meski sudah ditenangkan, Anda akan melukai diri, kali ini malah... Paman muda, sedang bicara apa? Mengganggumu ya? Sini duduk. Paman muda sudah baik kan? Terima kasih semalam. Mau hadiah apa? Apa saja boleh? Bicara soal hamil sekarang, masih terlalu berisiko. Bagaimana kalau
Paman muda utang dulu, nanti baru kupikirkan. Baik. Dupa semalam. Ada mentol, lavender, dan penenang. Anggap saja balasan atas bantuan paman muda semalam. Kau bisa meracik dupa? Hanya hobi saja. Kuharap paman muda tidak keberatan. Ku terima hadiahnya. Semalam Tidak terjadi apa-apa. Nyonya, Tuan Sembilan tidak pulang semalaman. Nyonya muda juga tidak kembali. Apa? Mereka berdua tidak pulang semalaman? Mungkinkah Arya benar-benar jatuh hati pada wanita itu? Hubungan mereka semakin dekat. Tidak boleh. Aku harus menemukan jalan itu. Berhenti. Kemana saja kau semalam? Apa yang kau lakukan? Kemarin ulang tahun ibu, aku pulang menemuinya. Benarkah? Tapi ku dengar, kau bahkan tak bisa masuk ke kediaman Santoso dan malah diusir. Dia menguntitku. Mama, apa yang Mama lakukan? Cek badan. Aku ingin melihat apakah kau berbohong. Bi Ija, tahan dia. Nyonya ingin melucuti pakaian Nyonya muda. Mama, Ini sungguh memalukan. Mama jangan begini. Mama, jangan begini. cari mati. Cari mati. Sudah aman. Arya aku. Ini tidak bisa dibiarkan. Jika tidak, aku akan terus ditindas Maya tanpa harga diri. Paman muda, Mama keterlaluan. Aku takut, bantulah. Kakak ipar. Cukup sudah. Arya, aku mendidik menantuku. Kau tak perlu ikut campur. Begitukah? Biar Eyang yang menilai. Kau sudah lapor Eyang? Bukankah kakak ipar suka melapor? Arya, kau biasanya tidak peduli. Kenapa sekarang terus membelanya? Dia memanggilku paman muda, tentu aku harus melindunginya. Tapi aku ini, kakak iparmu. Kakak ipar sangat hebat, tidak butuh perlindungan. Dia berani menyamakanku dengan wanita rendah ini. Wanita rendah, Pukul saja, lihat siapa yang akan menyesal. berlutut di aula leluhur. Tanpa izinku, jangan beri dia makan. Pagi-pagi begini, ada keributan apa? Pagi-pagi begini, ada apa ini? Pa? Akhirnya papa datang. Kalau tidak, seseorang akan membuat rumah kita kacau balau. Menurutku, kamulah yang paling berlagak. Pa, Kania tidak pulang semalaman. Entah dia main-main di mana. Aku hanya menegurnya sedikit, tapi dia malah tidak terima. Dia lapor kemana-mana. Sama sekali tidak menghargai aku sebagai orang tua. Nia, ada apa ini? Kakek, di rumah ini, Mama yang berkuasa. Wanita jahat ini Apapun katanya, biarlah begitu. sengaja berlagak malang di depan Eyang. Wijaya bukan milik marga Jiang. Nia, katakan saja jika kau merasa tidak adil. Pak Yang, Pak, lihatlah sendiri. Menghina menantu di depan umum. Beginikah sikap seorang nyonya besar? Jika kau tak bisa mengurus rumah ini, aku tak keberatan mencari pengganti. Pa, aku hanya sayang jadi buta. Nia, tadi Mama yang salah. Mama minta maaf padamu. Mama berlebihan. Hanya saja, bukankah Mama sering bilang, siapa yang salah harus dihukum? Nia benar. Kalau begitu, pergilah berlutut di aula leluhur. Renungkan cara menjadi nyonya besar. Baik. Ampun, Eyang. Ampun, Nyonya muda. Babu jahat ini, terserah kau mau apakan. Kakek, Bi Ija sudah lama mengabdi di sini. Kali ini, maafkanlah dia. Ikuti kata Kania. Terima kasih, Nyonya muda. Terima kasih. Biarkan anjing ini hidup, mungkin nanti akan berguna. Nona Santoso bisa kirim parfumnya hari ini?
Kami bayar lebih. Mama butuh banyak biaya. Baik, kirim alamatnya. Akan segera saya antar. Hei, apa-apaan ini? Kalian buta ya? Duduki tempatku. Apa-apaan ini? Tak kenal siapa aku. Andra benar-benar sok hebat. Tak peduli siapa kau? Tak sopan? Dia cari masalah lagi. Arya Wijaya juga ada. Untuk memikat Arya, sepertinya rasa lindung harus dipicu lebih kuat. Berhenti. Hadapi aku saja, jangan sakiti dia. Kenapa kau kesini? Cuma begini? Mau jadi gadis penolong? Dia melindungiku. Adik kecil cantik sekali, si pengecut itu tak berguna. Ikut kami saja, biar bisa hidup mewah. Benar sekali. Coba katakan lagi. Benar. Kalian tak sebanding dengannya. Apa? Kami jauh lebih hebat. Siapa berani ganggu suamiku? Tuan 9, itu Nyonya Muda. Dia sangat mencintaiku. Tak tahu diri, ya? Jangan sentuh dia. Hadapi aku saja. Hadapi kau. Serang. Hajar bocah nakal ini. Pukul. Hajar sekuat tenaga. Jangan mendekat, gadis kecil, lepaskan aku. Kulit mulus sepertimu, pasti asyik dimainkan. Lepaskan aku, dia benar-benar datang. Siapa yang berani? Tuan 9. Pergi. Baik. Berani menyentuh Wijaya, cari mati ya. Pergi. Paman muda, paman menyelamatkanku. Paman baik-baik saja? Kau juga pergi. Ke rumah sakit. Baik. Tuan Muda Andra, silakan Anda pulang. Karena engkau begitu mencintaiku, aku akan lebih lembut. Paman, aku tak mau ke rumah sakit. Lukamu harus diobati. Kau berutang satu hal. Aku ingin kau obati aku sendiri. Hanya permintaan itu. Paman mau ingkar janji? Ke hotel. Baik, Tuan 9. Kakimu. Jangan gerak. Pelan-pelan, sakit. Saat sok jagoan demi Andra, kenapa tak merasa sakit? Apa kamu cemburu? Tanganmu sangat terampil, sering obati orang ya. Orang yang berani menyuruhku, kamulah yang pertama. Aku bisa lebih lancang lagi. Mau mencobanya? Rayuan maut. Masih belum kena juga. Apa sebenarnya tujuannya merayuku? Tanganmu sangat hangat. Tidak demam. Kalau mabuk, tidurlah. Jangan pergi. Aku takut.
Trik apa lagi sekarang? Apapun itu, malam ini aku harus tidur dengannya. Sebenarnya, aku menyukaimu. Meski aku tahu ini salah, tapi... Mama, kenapa berlutut di aula leluhur? Ini gara-gara istrimu itu. Kenapa? Kamu main-main lagi? Tidak, Mama. Nyonya, gawat. Tuan 9 membawa wanita ke hotel. Apa? Apa beritanya benar? Sangat yakin. Tidak mungkin. Paman muda membawa Kania ke rumah sakit. Jelaskan padaku. Begini, aku ke bar dan ada sedikit masalah. Lalu Kania datang menolongku. Dia terluka. Paman muda juga datang dan membawanya ke rumah sakit. Mungkinkah wanita yang dibawa Arya ke hotel adalah Kania Santoso? Tidak mungkin, Ma. Mungkin Mama salah sangka. Mana mungkin itu Kania. Siapapun wanita itu, kita harus memastikannya. Ikutlah denganku. Ya. Belum terlambat untuk menyesal. Kamu tidak takut, kan? Ini kamarnya. Ibu Maya, kenapa Anda datang sendiri? Dalam 3 detik, pintu ini harus terbuka. Baik, segera. Ada orang datang? Arya, kau benar-benar selingkuh? Siapa yang izinkan masuk, keluar. Mama, sebaiknya kita pergi saja. Aku tidak mau. Arya, apa maksudnya ini? Jelaskan padaku. Apa urusannya denganmu? Aku ingin lihat apa wanita itu adalah Kania Santoso. Jika Maya Kusuma tahu, semuanya akan berakhir. Sosok itu terasa sangat akrab. Apa aku bilang kau boleh sentuh pacarku? Kau bilang dia pacarmu, tapi kenapa tidak berani tunjukkan? Atau jangan-jangan dia bukan pacarmu, tapi Kania Santoso? Kakak ipar begitu peduli privasiku, lebih baik jelaskan dulu soal wanita yang jatuh tempo hari, beberapa bulan yang lalu. Aku tidak tahu apa maksudmu. Selama ini, semua wanita di dekatku berakhir mati. Tragis, sekarang suruh pacarku muncul. Kau mau dia mati seperti apa? Tega sekali kau menuduhku. Aku hanya takut kau ditipu. Diam. Kania Santoso sudah ke rumah sakit. Jika ingin mencarinya, cari saja di sana. Mama, ayo kita pergi. Kania takkan berani goda paman muda. Jika terus di sini, kita yang akan sial. Pergi. Ayo pergi, Ma. Cepat. Ayo. Mereka sudah pergi. Syukurlah, hampir saja ketahuan. Ceraikan Andra Wijaya, jadilah wanitaku. Maya Kusuma menghabisi semua wanita di sisimu. Aku takut, nyawaku takkan selamat. Kau tak percaya aku bisa melindungimu? Habis tidur denganku, kau tak ngaku, kau yang cerai sendiri? Atau aku yang bantu? Aku akan bercerai,
Tapi takkan jadi wanitamu. Pintar. Bulan depan aku dinas luar. Kau hati-hatilah. Aku harus pergi sebelum ketahuan. Bicara, kemana saja kau malam ini? Kenapa tidak angkat telepon? Aduh, ponselku mati total. Ma, aku pulang dari rumah sakit dan terus di rumah. Benarkah? Lapor Nyonya, Nyonya muda memang pulang jam 9. Ma, saat itu kami ada di hotel. Apa ini? Mungkin ini didapat di bar. Mama tak akan periksa badan lagi kan? Kalau kakek sampai tahu, berhenti. Siapa berani ganggu suamiku? Kania Santoso sangat mencintaiku. Dia tak mungkin mengkhianatiku. Ma, Mama sudah lelah hari ini. Istirahatlah. Jalang, biar cari tuntas pun, aku akan menemukanmu. Bagaimana lukamu, Berkat dirimu, aku belum mati. Kania Santoso? Jangan tak tahu diri. Simpan saja perhatianmu untuk merayu Nona Sasmita. Kau. Ada apa ini? Ini pertama kali Andra tutup teleponku. Nyonya, pemilik antingnya sudah ketemu. Kania Santoso yang licik, berlagak suci di depanku, tapi berani menggoda Arya. Nyonya, apa kita harus? Wanita-wanita yang dulu disingkirkan, Arya sudah mengetahuinya. Sekarang Arya sedang tergila-gila padanya. Jika aku bertindak sekarang, Arya pasti tak akan melepaskanku. Apa Nyonya akan membiarkannya saja? Banyak orang yang bisa melakukannya. 2 hari lagi Arya akan pergi dinas. Beritahu Siska Sasmita, katakan. Aku bisa menjadikannya Nyonya Wijaya. Baik. Sudah 10 hari, semoga kali ini aku hamil. Mama, kenapa Mama kesini? Tengah malam di kamar mandi. Apa yang kau sembunyikan? Aku sedang ganti baju. Ganti baju? Kenapa harus sembunyi-sembunyi? Mama, hari ini ulang tahun Andra. Aku pikir ingin pakai baju yang bagus. Kau masih ingat ulang tahun Andra? Ambil ini. Berikan pada Andra. Aku? Kenapa? Apa aku harus menyeretmu ke sana? Paman muda, 1 jam lagi, di apartemen Bukit Wangi. kamu sudah kembali? Cepat sekali. Apa maksudmu? Tidak mau bertemu? Mana mungkin? Tentu saja cepat. Tuan Sembilan memadatkan kerjaan menjadi 1 hari saja. Dia sudah lama tidak istirahat. Sampai jumpa 1 jam lagi. Bersulang. Andra, kapan kamu cerai dengan si kaku itu dan menikahi Siska? Eyang sekeras apapun pasti kalah oleh cinta sejati. Benar. Menurutku, ada orang yang tidak tahu malu, terus menempel di posisi Nyonya Wijaya. Kasihan Kak Siska menunggumu selama bertahun-tahun. Hebat. Sungguh hebat. Benar-benar luar biasa. Sejak kapan pasangan selingkuh menjijikan pantas bicara cinta sejati? Wah, istri Andra, cantik sekali. Kak Kania, karena sudah lihat semuanya, lebih baik lepaskan kami. Lagi pula, cinta tidak bisa dipaksa. Di hati Andra cuma ada aku. Baiklah, suruh dia bicara cerai pada Eyang. Tapi, posisi Nyonya Muda Wijaya bukan untuk sembarang orang. Orang sepertimu, bahkan tak pantas masuk. Kamu, Andra, dia menghinaku. Suruh dia berlutut minta maaf. Baik, turuti maumu. Dengar tidak? Segera berlutut pada Siska. Hadiahnya sudah kuberikan. Soal.
Maaf yang kalian mau. Kuharap kalian, pasangan sampah ini, abadi selamanya. Semoga kalian berdua, si Jalang dan si Anjing, abadi selamanya. Wah, bukankah istri Andra itu penurut? Maafnya sudah di dalam anggur. Apa kalian puas? Beraninya kau menyiram Andra, kau gila. Aku sedang membantunya. Andra, apa kepalamu itu cuma hiasan? Apa yang kakek dan paman muda hargai, perlu aku ingatkan? Kesehatan kakek sedang buruk. Sebaiknya engkau jangan lapor. Soal paman muda. Beliau ada di luar negeri. Belum kembali. Tak ada waktu mengurus ini. Tapi ku dengar, paman muda sudah kembali. Bagaimana kalau aku telepon, tanya apa dia bisa ke sini? Kania, aku mau Siska Sasmita berlutut dan lap sepatuku, baru masalah ini selesai. Mimpi saja, Andra. turuti dia. Minta maaf padanya, kau gila ya? Kakek dan paman muda memihak Kania. Kalau dia lapor, aku habis. Kau lupa bagaimana paman muda menghukum pengkhianat di video itu? Berlutut. Selamat bersenang-senang, aku pergi dulu. Wanita sialan, mempermalukanku saja. Mati kau, tunggu sebentar. Kak Kania, aku ingin bicara berdua saja. Trik apa lagi yang dia rencanakan? Boleh kan? 5 menit. Sudah tidak ada orang di sini. Apa yang mau kau katakan? Mati kau. Mati saja kau. Sam, apa dia akan menyukai ini? Tuan 9, ini bahan parfum yang sangat langka. Anda kumpulkan dari berbagai negara. Nona Santoso pasti akan sangat senang. Kenapa belum datang? Siska, apa kau gila? Kau membunuh orang, tahu? Ini melanggar hukum. Aku ingin kau mati. Hanya jika kau mati, aku bisa resmi menjadi Nyonya Muda Wijaya. Takkan ada lagi yang merebut Andra dariku. Aku bisa cerai dengan Andra. Aku berikan dia padamu. Tarik aku ke atas dulu. Bermimpilah. Mati saja. Siska, ada apa ini? Aku baru saja mendengar suara teriakan di sini. Tidak ada, kau salah dengar. Di mana Kania? Dia sudah pulang, sudah pergi dari tadi. Andra, mereka sedang menunggu kita. Ayo kita kembali. Paman muda, tuh, Long. Dia tak angkat telepon, sekarang malah mati. Semoga tak ada apa-apa. Tuan 9, mungkin Nona Santoso tak mau datang. Lagi pula, hari ini ulang tahun Tuan Muda Andra. Tidak mungkin, dia bukan orang seperti itu. Cepat selidiki. Baik. Lapor Tuan 9, sudah ketemu Nona Santoso ke Gunung Gagak. Usai beri kado Tuan Muda Andra, dia menghilang begitu saja. Tuan 9, mobil Nona Santoso masih di sana. Dia belum turun gunung. Segera lacak sinyal ponselnya. Di lokasi terakhir, dia menghilang. Tuan 9, sudah terlacak. Lokasinya di Gunung Gagak. Tapi gunung itu sangat luas, sulit mencarinya. Cari, apapun risikonya. Segera temukan dia. Kania, kamu tak akan apa-apa. Kamu pasti di gunung, kan? Saat ini, kamu pasti kedinginan. Gunung sangat gelap. Apa kamu takut? Kania, di mana kamu? Jawab.
Paman Muda. Kenapa Anda di sini? Bukankah Anda masih di luar negeri? Andra, di mana Kania Santoso? Dia baru saja mengantar sesuatu lalu pergi. Ada apa, Paman Muda? Dengar, Andra, jika terjadi sesuatu padanya, aku akan menuntutmu. Jika kau tak bisa melindunginya, segera ceraikan dia. Aku sungguh tak tahu dia di mana. Kenapa masih diam? Cari dia. Semuanya berpencar cari. Tuan 9, ada temuan di sini. Kau takkan mungkin bisa menemukannya lagi. Tebing? Tidak mungkin. Tidak. Halo? Tuan 9, sudah ketemu? Halo? Tuan 9, Nona Santoso ditemukan. Dia di kaki gunung. Tapi dia sepertinya sekarat. Hubungi dokter segera. Aku segera ke sana. Gawat, aku tamat. Tangkap mereka semua. Tak ada yang boleh pergi tanpa izinku. Baik. Kania Santoso. Kania, bangunlah. Mana dokternya? Dokter segera sampai. Kania, bertahanlah. Kau akan baik-baik saja. Akhirnya bangun. Dokter, Ternyata Arya Wijaya yang menyelamatkanku. ada yang masih sakit? Sakit? Jangan takut, dokter akan segera datang. Wali, tolong beri jalan. Selamat, Ibu Santoso. Jatuh dari tebing setinggi itu, bukan hanya nyawa Anda selamat, bayi di kandungan juga aman. Apa katamu? Apa Anda belum tahu? Anda hamil, Ibu Santoso. Ini hasil tes Anda. Hamil 5 minggu setengah. Embrio dalam kondisi baik. Tolong rahasiakan ini. Suami Anda tampan sekali. Dia? Ingat periksa rutin. Tadi bicara apa dengan suster? Hanya disuruh istirahat. Oh, benarkah? Lalu kenapa kau gugup? Aku tidak gugup. Aduh, ada apa sayang? Aku tidak mau disuntik. Aku takut. Soal kehamilanku, haruskah ku beritahu dia? Aku tidak mau masuk. Mama menemanimu. Ayo. Paman muda. Sepertinya tidak suka anak-anak. Kotor, berisik, merepotkan. Kalau ku bilang, dia pasti menyuruhku membuangnya. Kemari. Kau tidak sedang hamil, kan? Jangan-jangan kamu hamil? Mana mungkin? Aku sudah minum obat. Berarti kamu ingin punya bayi denganku? Bukan? Aku juga tidak suka anak-anak. Paman muda, jangan begini. Sudah sekian lama, apa kamu tidak mau? Aku masih terluka, Kania. Kania, kamu baik-baik saja? Aku tidak butuh kepura-puraanmu. Jika ingin bahas perceraian, katakan saja langsung. Setelah menyelamatkan Mama, aku akan segera bercerai dan pergi dari kediaman Wijaya. Aku bukan ingin bahas cerai. Tangan Siska sudah hancur. Dia juga didorong ke jurang. Dia sudah mendapat balasannya. Demi hubungan pernikahan kita, tolong bujuk paman muda untuk mengampuni satu nyawa, ya? Saat kau membiarkannya membunuhku, kenapa tidak pikirkan pernikahan kita? Jika kau begitu mengasihaninya, mati saja kau menggantikannya. Bukankah kau baik-baik saja? Dia jauh lebih menderita darimu. Kenapa kau begitu perhitungan? Andra, aku hampir mati. Kau bicara begitu entengnya, bilang aku baik-baik saja, dan ingin menganggapnya selesai. Biar ku beritahu,
Tidak mungkin. Paman muda, aku merasa sekarang tubuhku makin sakit. Beritahu orang di ruang bawah tanah, urus Nona Sasmita dengan baik. Paman muda, jangan begini, kau. Jika kau bicara omong kosong lagi, orang berikutnya yang masuk adalah kau. Tante, aku tahu Anda dan Andra takkan mengabaikanku. Dasar tidak berguna, hanya bisa mengacau. Kau hampir mencelakai dirimu sendiri. Tante, aku tahu aku salah. Beri aku satu kali kesempatan lagi. Kania baru saja celaka. Jika engkau menyerangnya lagi, apa kau pikir Arya itu lemah? Jika engkau tidak berguna, aku takkan repot menyelamatkanmu. Siska, jangan kecewakan aku lagi. Sekarang, awasi Kania. Baik. Kenapa kau tiba-tiba pulang? Pa, aku datang membawa kabar baik. Bagus, akhirnya kau hamil juga. Kini anak di kandunganmu bisa jadi. Alat tawar dengan kediaman Wijaya. Nia, kau memang putri kebanggaanku. Bolehkah aku menemui mama sekarang? Ini. Dokter bilang, kandunganku masih muda dan belum stabil. Jika emosiku terlalu meluap, Baik, akan kubiarkan kau menemuinya. terima kasih, Papa. Setelah menyelamatkan mama, aku takkan terancam olehmu lagi. Lama ku cari, ternyata mama disembunyikan di sini, benar-benar titik buta. Mamamu ada di dalam. Ku beri 10 menit. Baik, Pak. Mama, ini salahku. Aku gagal melindungimu. Nia, apa kamu baik saja? Mama jangan khawatir. Tenang saja, aku akan segera menyelamatkanmu. Bambang Santoso, akan kubuat kau membayar ini. Pa, bisa panggil dokter untuk mama? Malam ini aku ke kediaman Wijaya. Akan kubahas investasi dengan kakek. Baik, segera ku panggilkan dokter. Bantu aku? Ya, bawa mama dari kediaman Santoso. Uang bukan masalah. Nia, kenapa keluar RS tanpa kabar? Kakek bisa jemput kamu. Kemarilah. Kakek, mama, paman muda. Nia, ini putri keluarga Wibowo. Dia calon. Bibi mudamu, ayo sapa. Kakek, mama. Nia, ini putri keluarga Wibowo, calon bibi mudamu, ayo sapa. Kenapa hatiku terasa sedikit sakit? Halo Kania, aku Vivi Wibowo. Halo Nona Wibowo. Kata Tante Maya, Arya sangat menjagamu. Setelah bertemu, kamu memang sangat manis. Nona Wibowo terlalu memuji? Jangan panggil Nona, terlalu kaku. Panggil bibi muda. Aku dan Nona Wibowo tak ada kaitan apapun. Jangan asal panggil. Kakak ipar, apa kau sudah pikun? Sudahlah. Arya, kau sudah dewasa. Vivi dekat denganmu sejak kecil. Sekarang dia pulang, cepat tentukan tanggal nikah. Vivi belajar di luar negeri, tak pernah punya pacar. Dia selalu menunggumu. Benar, keluarga Wibowo dan Wijaya itu sederajat. Kalian kenal sejak kecil, kalian sangat serasi. Baguslah, nanti aku punya bibi muda. Apa dia akan menikahi Nona Wibowo? Arya, katakan sesuatu. Mau tunangan dulu atau langsung nikah? Katanya suka padaku, tapi tak ada reaksi. Keponakan menantu baru saja menikah, kau punya pengalaman. Katakan, apa aku harus tunangan dulu atau langsung menikah? Apa aku tunangan dulu atau langsung menikah? Kania hanya junior.
Mana berani mencampuri urusan pernikahan paman muda? Bagaimana jika aku memaksamu? Arya sangat peduli pada wanita itu. Tak peduli paman muda dan Nona Wibowo tunangan atau menikah, aku doakan langgeng terus. Dan cepat punya anak. Setelah malam ini, aku akan bawa mama pergi dari kota pelabuhan. Arya, setelah ini kita tak akan bertemu lagi. Terima kasih, Kania. Gelas ini untukmu. Wanita ini, jangan-jangan dia hamil. Kania, aku lihat sepertinya kamu sedang hamil. Mama, aku hanya sakit perut. Ma, jangan bicara sembarangan. Mana mungkin Kania Santoso hamil? Benarkah? Tapi kelihatannya memang seperti hamil. Benar, kalian pria tidak paham. Kami yang pernah hamil, tentu saja tahu. Eyang, sepertinya kediaman Wijaya akan dapat berkah ganda. Bagus, bagus. Cepat panggil dokter untuk memeriksa Nia. Kakek, Cepat panggil dokter keluarga untuk periksa Nia. jika mereka tahu ini bukan anak Andra, aku tak akan bisa bawa ibu dari kota pelabuhan. Kakek, tak perlu panggil dokter. Aku sungguh tidak hamil. Periksa saja, siapa tahu. Kakek sangat ingin menimang Cicit. Kakek, aku, Eyang Wijaya, tak perlu dokter. Kania Santoso, memang benar-benar hamil. Siapa kamu? Bagaimana kau tahu? Anak ini milikku. Kenapa tidak bilang? Nona Sasmita, harusnya kau di penjara. Apa maksudmu bicara begitu di sini? Siska, bagaimana engkau bisa keluar? Apa maksud ucapanmu itu? Kania Santoso, ini hasil tes kehamilanmu. Kau takkan mengelak, kan? Nia, kau benar-benar hamil. Ini kabar gembira. Kenapa tidak beritahu kami? Mana mungkin dia hamil? Eyang Wijaya, jangan senang dulu. Kania tidak memberitahu kalian. Karena anak yang dikandungnya bukan anak Andra. Apa? Benih di perutnya itu bukanlah milik Andra Wijaya. Dasar wanita rendah, beraninya engkau mengkhianatiku. Katakan, siapa ayah dari anak haram itu? Wih, benar-benar tidak tahu malu. Beraninya dia menyelingkuhi Andra. Benar, kapan Wijaya punya skandal ini? Jika di zaman dulu, dia harus dihukum tenggelam. Nia, katakan pada kakek apa yang mereka katakan benar. Anak di perutmu itu, apa itu anak Andra? Kakek, sejujurnya, aku tak pernah menyentuhnya. Kalian kemesraan selama ini hanya pura-pura. Kania Santoso, kau melakukan hal memalukan ini, di mana kau taruh harga diri Wijaya. Padahal, Eyang selalu melindungimu. Apa kau tidak merasa bersalah, wanita rendah? Saat namamu hancur dan kehilangan perlindungan Eyang, Arya demi menjaga situasi juga tidak akan membelamu. Saat itu, membunuhmu akan sangat mudah. Benar, sangat memalukan. Eyang Wijaya, hal ini harus dihukum berat. Jika hal ini tersebar, keluarga Wijaya kita takkan bisa angkat kepala di kota pelabuhan. Pa, jika masalah ini tidak diurus, seluruh keluarga Wijaya takkan setuju. Kania berselingkuh, merusak citra bersih Wijaya. Sesuai aturan rumah, dia harus diusir dari keluarga. Kemari, bawa aturan rumah. Tunggu. Kemari, laksanakan aturan rumah. Tunggu. Arya, aku tahu kau melindunginya, tapi ini soal citra bersih Wijaya. Anak itu milikku. Dia mengakuinya. Apa dia tidak takut merusak reputasinya? Apa? Lalu pertunangan dengan Nona Wibowo? Anak itu milik Arya Wijaya, dia kan paman mudanya. Ini benar-benar kacau. Arya, apa kau sadar ucapanmu? Tuan Sembilan jangan membela Kania Santoso. Sengaja bicara begitu, padahal semua tahu kau anti wanita. Benar, paman muda. Selama ini, bukankah kau selalu menjaga diri? Mana mungkin? Arya, ini soal martabat Wijaya. Jangan keras kepala. Anak itu memang milikku. Kau sudah gila. Nia itu keponakan menantumu, kau paman mudanya. Jika ini tersebar, apa kata orang tentang Wijaya? Kau benar-benar kurang ajar. Paman muda, Kania Santoso itu istriku. Kalian berselingkuh di belakangku. Ini sudah keterlaluan. Istrimu? Apa kau pantas jadi suaminya? Kalian berdua selingkuh di belakangku. Ini keterlaluan. Istrimu? Apa kau pantas jadi suaminya?
Apa kau pernah peduli padanya? Kau selingkuh sampai masuk berita. Apa kau merasa dirimu suci? Andra, kau bahkan mencekoki istrimu obat dan menyuruh orang menodainya. Kau sendiri kotor, beraninya menuntut kesetiaannya. Jika kau tak mencintainya, biar aku. Jika kau tak melindunginya, biar aku yang lakukan. Paman muda. Jangan panggil aku paman muda lagi. Aku akan carikan pengacara. Aku akan buat kau cerai darinya. Pak, lihat Arya, dia benar-benar tidak tahu malu. Dan kau, dasar wanita jahat, pasti kau yang merayu Arya. Hari ini aku harus menghukummu. Coba saja kalau berani menyentuhnya. Arya, apa kau mau melanggar aturan rumah? Tega sekali kau padaku. Aku sudah menunggumu bertahun-tahun. Meski kau suruh Kania buang bayinya, aku masih bersedia menikahimu. Bukan urusanmu. Pergi. Kau. Kakek, maafkan aku. Aku sudah mengecewakanmu. Aku akan bercerai dengan Andra dan keluar polos. Kania, aku tidak setuju bercerai. Jangan mimpi. Andra, bukankah kau janji menikahiku? Sekarang waktu yang tepat. Aku takkan menikahimu. Kakek, aku tak setuju cerai dengan Kania. Eyang Wijaya, Anda harus beri penjelasan pada kami. Pak, kakek. Masih ada yang tidak nyaman? Kalau begini terus, kalian akan membuatku mati kesal. Kakek, maafkan aku. Kemarilah. Kamu juga kemari. Aku setuju kalian cerai. Nia, jika kamu dan Arya saling mencintai, bersamalah urusan kalian. Aku tidak mau ikut campur lagi. Pak, Arya itu paman mudanya. Jika ini tersebar, semua orang akan menertawakan kediaman Wijaya. Setelah Nia cerai dengan Andra, hubungan itu tidak ada lagi. Pak. Kakek, aku tidak setuju cerai. Kania, aku sadar. Sebenarnya aku menyukaimu. Bisakah kita tidak cerai? Jaga sikapmu. Dia itu bibi mudamu. Tidak, aku tidak mau. Saat masih bersama, tidak tahu cara menghargai. Sekarang malah sok setia. Cukup. Nia dan Andra segera cerai. Soal pernikahanmu dengan Arya, bicarakan sendiri. Aku lelah, keluarlah semua. Semua sudah beres. Ya, aku dan Andra Wijaya sudah cerai. Aku takkan memanggilmu bibi muda. Dan, paman muda, jangan senang dulu. Sedang memikirkan apa? Bukan apa-apa, hanya saja sedikit bingung. Tak perlu bingung. Mulai hari ini, kamu milikku. Besok aku bawa ke suatu tempat, kamu harus datang. Ya, baiklah. Besok, aku akan melamarnya, lalu tunangan dan menikah. Arya Wijaya, aku sangat lelah. Besok aku bawa mama pergi dari kota pelabuhan, menjauh dari sarang macan kediaman Wijaya. Dalang, kau pikir setelah cerai dengan putraku, kau bisa bersama Arya? Bermimpilah, akan kubuat kau mati mengenaskan. Ya, aku jemput mama sekarang, sebentar lagi sampai di pelabuhan. Baik, sampai nanti. Mama? Kenapa Anda di sini? Apa yang Anda lakukan pada mamaku? Kenapa kau di sini? Kau apakan mamaku? Biar ku pikir. Oh. Diam dan jangan melawan. Lepaskan dia, jangan sakiti dia.
Kania, bukankah sudah kubilang, Arya itu milikku? Sentuh dia, mati. Asal kau lepaskan ibuku, aku akan membawanya pergi dari kota pelabuhan. Aku tak akan muncul lagi di depanmu. Sudah terlambat. Hanya orang mati yang penurut. Tuan Sembilan, Nona Santoso sudah terlambat 1 jam. Mungkinkah dia tidak akan datang? Periksa, apakah terjadi sesuatu padanya? Cari tahu segera. Baik. Apa maksudmu? Kau dan mamamu, hanya satu yang bisa hidup. Pilihlah. Jangan sentuh dia. Lakukan saja padaku. Baiklah. Kalau begitu lompatlah dari sini. Tuan Sembilan, gawat. Nona Santoso pergi ke rumah sakit. Maya Kusuma juga ada. Dia menculik ibu Nona Santoso. Ayo. Kenapa tidak lompat? Bagus. Tunggu saja. Ambil jasad ibumu. Jangan. Kumohon lepaskan Mama. Jika kau lepaskannya, aku akan membawanya pergi. Takkan hubungi Arya lagi. Beraninya sebut Arya. Jika bukan karena jalang sepertimu, Arya takkan terus melindungimu. Kau bahkan mengandung anaknya. Dasar jalang. Mati saja kau. Pergi mati. Lompat dari sini. Arya Wijaya, sebelum mati aku memikirkanmu. Sepertinya aku mencintaimu. Kania, bahaya. Kania Santoso, bahaya. Kenapa Arya kesini? Gawat. Aku harus segera habisi Kania. Cepat lompat. Kau tak peduli nyawa ibumu. Maya Kusuma, kau sangat jahat. Apa kau tidak takut hantuku akan menuntut balas? Hidup saja kau bukan lawanku. Apalagi saat mati. Jalang. Mati saja kau. Mati saja kau. Kania, kau harus selamat. Meski aku mati, akan kubawa kau ke neraka. Lepaskan aku. Aku akan jatuh. Lepaskan mamaku. Baik, lepaskan aku dulu. Mati saja kau. Kau tidak apa-apa? Apa kau terluka? Kurang ajar. Maya Kusuma, Anda terlibat kasus pembunuhan, kasus korupsi. Anda ditahan sesuai hukum. Bukan aku. Kalian pasti salah. Bukan aku. Lepas. Kalian pasti salah. Bukan aku. Tadi kupikir aku akan mati. Sudah aman. Jangan takut. Tapi bagaimana Mama? Nona Santoso tenang saja. Setelah Tuan Sembilan tahu, beliau segera menyelamatkan ibu Anda. Selain itu, semua penculik sudah ditangkap. Terima kasih Arya. Ma, mau bawa aku kemana? Sudah sampai. Nia, buka penutup matanya. Kania, aku mencintaimu. Maukah kau menikahiku dan biarkan aku menjagamu? Aku. Tuan, dilarang masuk. Nia, Papa hanya bisa mengandalkanmu. Bantulah Papa atasi krisis perusahaan ini. Aku sudah tidak sanggup. Siapa yang mengizinkanmu masuk? Keluar. Aku? Yuan, beri aku 1 kali kesempatan lagi. Jika kau membantuku, kelak,
aku akan menjagamu dan Nia. Kumohon, grup Santoso akan bangkrut, aku akan hancur. Keluar. Pergi. Kania, Yuan, selamatkan aku, bantu aku untuk terakhir kalinya. Cepat keluar dari sini. Pergi. Nia, Mama ingin kau bahagia. Jadilah dirimu sendiri dulu, baru menjadi putri Mama. Mama, aku akan bahagia. Arya, mulai sekarang Kania, aku percayakan padamu. Ma, tenang saja. Takkan kubiarkan siapapun menyakiti Kania. Tadi sempat terganggu. Izinkan aku bertanya lagi. Kania, maukah kau menikahiku? Aku bersedia,